Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pelaila dan teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati Bu Laila Listiana Aulia selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan diri mengenai materi perkembangan kognitif dan bahasa dari kelompok 5 yang beranggotakan Shelly Dewi Ristanti, Vina Ailestari, Fitri Siami, dan saya Amruni Rosyada. Untuk studi kasus perkembangan kognitif, yaitu sebagai berikut. Adit yang berusia 8 tahun jengkel kepada adiknya Bima yang berusia 3 tahun. Bima sepertinya tidak mengerti maksud dari permainan petak umpet. Setiap kali Bima mendapat giliran sembunyi, ia hanya berjongkok di sudut ruangan dan tetap bisa terlihat oleh Adit. "Kamu seharusnya bersembunyi sampai aku nggak bisa melihatmu," kata Adit. Lalu Bima pergi menjauh dan bersembunyi lagi di tempat yang sama. Hanya saja sekarang ia menutup matanya. "Nah, sekarang kamu tidak bisa melihat aku," Bima berteriak memanggil Adit. Dari kasus tersebut, apakah Adit dan Bima mempunyai cara berpikir yang berbeda? Nah, tentu berbeda dong ya. Nah, kira-kira apa nih penyebabnya? Kita bahas yuk di perkembangan kognitif. Kata kognitif berasal dari bahasa Latin yaitu cognoscere, yang berarti mengetahui. Oleh karena itu, aktivitas kognitif berkaitan dengan semua proses berpikir dan memahami. Menurut Oakley, perkembangan kognitif merupakan proses mendapatkan, memproses, dan mengorganisir informasi yang terjadi pada individu, serta bagaimana individu dapat menggunakan proses tersebut secara efektif dan efisien untuk memahami dunia. Nah, pada teori perkembangan kognitif ini yang saya ambil dari Jean Piaget. Beliau merupakan salah satu ilmuwan psikologi yang paling berpengaruh dalam perkembangan kognitif dan merupakan salah tokoh yang pertama kali mengungkapkan bahwa anak bukan hanya miniatur dari orang dewasa. Anak itu punya dunianya masing-masing. Nah, pada teori Piaget ini terdapat 4 tahap perkembangan kognitif. Yang pertama ada tahap sensori motorik, yaitu pengorganisasian antara sensori atau indera dan motorik yaitu gerak. Pada contoh yang pertama dapat kita lihat ada bayi yang melihat cahaya. Nah, pada usia ini tuh bayi dapat melihat cahaya dan mengikuti arah cahaya. Kemudian pada foto yang kedua ada anak menunjuk buah apel kemudian menghitungnya. Nah, pada usia ini, anak bisa menghitung maksimal 2-4 buah benda yang ia lihat. Kemudian, ada contoh yang ketiga, ada anak sedang menatap ibunya yang sedang berbicara. Kemudian, ia menirukan isyarat dari ibunya, seperti mama, papa, mama. Nah, bayi di usia 0-2 tahun ini dapat menirukan isyarat yang baru didengar. Pada tahap kedua yaitu praoperasional, usia 2-7 tahun. Pada foto yang pertama, ada anak yang sedang memilah-milih benda yang berwarna-warni. Pada usia ini, anak dapat mengklasifikasikan objek menggunakan satu ciri, seperti mengumpulkan semua benda berwarna merah, walaupun bentuknya berbeda. Kemudian pada gambar yang kedua, ada anak yang sedang bermain kepada 2 bonekanya. Nah, pada gambar ini dapat menunjukkan bahwa anak tersebut itu muncul sikap animisme, yaitu keyakinan objek tidak berwarna, tidak bernyawa, mampu bertindak atau hidup. Kemudian pada gambar ketiga, ada anak yang sedang bertanya-tanya nih. Pada usia ini tuh anak ingin tahu jawaban dari semua pertanyaan. Ketika mendapatkan informasi, dia tuh bertanya, kenapa bisa begitu? Apa penyebabnya? Kemudian gimana sih caranya kok bisa? Seperti itu ya teman-teman. Kemudian pada tahap yang ketiga, yaitu tahap operasional konkret, usia 7-11 tahun. Pada contoh kali ini, yaitu ada anak yang sedang dikasih uang rupiah
urut dari 10.000 sampai 100.000. Kemudian anak tersebut disuruh untuk mengurutkan dari 10.000 ke 100.000. Dan ternyata anak tersebut dapat atau mampu mengurutkan objek menurut ukuran dan ciri lainnya, atau namanya pengurutan. Kemudian anak tersebut juga dikasih 2 buah gelas. Yang pertama itu awalnya 2 gelas yang sama dengan jumlah massa air yang sama. Kemudian yang 1 gelasnya itu diganti dengan gelas yang ukurannya berbeda namun dengan massa yang sama. Nah, anak tersebut dapat menentukan bahwa itu tuh massanya sama, atau dapat mengetahui bahwa itu tuh ada hukum kekekalan massa. Pada usia tersebut itu, anak mampu mempertimbangkan beberapa aspek dari suatu permasalahan untuk bisa memecahkannya, atau namanya decentering. Pada tahap yang keempat, yaitu tahap operasional formal, usia 7-15 tahun. Pada usia ini itu, anak mampu berpikir secara abstrak, kemudian idealis, dan logis. Contohnya pada gambar, anak tersebut itu dapat menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Kemudian pada gambar kedua, anak juga memiliki pemikiran fantasi, seringkali menunjukkan keinginan mewujudkan cita-citanya. Nah, seperti anak ingin menjadi astronot, kemudian ingin jadi superhero, atau dan sebagainya. Nah, dari keempat tahap tersebut dapat kita ketahui nih, dari kasus Adit dan Bima tadi, bisa kita selesaikan bahwa proses berpikir dan memahami mereka itu berbeda. Permainan petak umpet kira-kira kurang cocok menurut saya untuk Bima, karena berdasarkan perkembangan kognitif Adit sudah ke tahap perkembangan operasional, sedangkan Bima masih dalam tahap perkembangan pra-operasional. Sehingga perlu pemahaman bahwa masing-masing dari mereka punya dunia perkembangan yang berbeda. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan. Untuk perkembangan bahasa akan disampaikan oleh teman saya, Vina. Kepadanya saya persilahkan.